warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safero Putra Satria. Saya dari manajemen kelas E. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Islam way of life. Jadi berdasarkan etimologis dari Islam sendiri, yakni menyelamatkan. Maka secara terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umat manusia dari siksa api neraka, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan agama Islam yaitu Islam berasal dari kata salam yang berarti kesejahteraan atau keselamatan. Tujuannya adalah memberi keselamatan atau kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat bagi umatnya. Kemudian ada aturan atau larangan yang harus dilakukan sebagai umat Islam, yakni taat dan patuh pada perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Misalnya, contoh kepada perintah Allah SWT adalah sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, hanya menyembah kepada Allah. Kemudian kalau larangannya, dilarang berbohong, dilarang minum minuman keras, dilarang sombong. Apakah Islam sudah ada sebelum adanya Nabi Muhammad? Ada. Jadi agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Misal seperti kitab-kitab Allah, semuanya mempunyai tujuan yang sama, yakni menyembah Allah, namun cara penyampaiannya berbeda. Contoh, kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pujian atau nyanyian. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk atau tuntunan Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup manusia. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan berlaku kepada seluruh umat manusia. Pada intinya, tujuan Islam adalah sebagai aturan-aturan batasan untuk selalu berada pada tujuan jalan yang benar dalam keyakinan agama Islam itu sendiri. Sumber agama Islam ada dua, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizat melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Dalam hadis lain, sewaktu ditanya bagaimana caranya turun kepada Nabi Muhammad, menerangkan wahyu itu terkadang turun sebagai suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku. Kemudian Jibril pergi dan aku pun sudah mengingat apa yang dikatakannya. Hadis lain lagi yang berasal dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa pada bulan Ramadan Jibril selalu turun mendengarkan dan memperbaiki bacaan Nabi mengenai ayat-ayat yang diturunkannya. Atas dasar ayat-ayat dan hadis serupa inilah maka umat Islam mempunyai keyakinan bahwa apa yang terkandung pada Al-Quran adalah wahyu Tuhan. Ruang lingkup ajaran Islam luas sekali, tidak ada agama serinci Islam. Agama Islam mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian agama pada umumnya. Di sini kata Islam berasal dari kata bahasa Arab yang mempunyai bermacam-macam arti. Di antaranya sebagai berikut: salam, yang artinya selamat, aman, sentosa, dan sejahtera, yaitu aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Kata salam terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 54, surat Al-A'raf ayat 46, dan surah An-Nahl ayat 32. Kemudian aslama, yang artinya menyerah atau masuk Islam, yaitu agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah, tunduk dan taat
kepada hukum Allah tanpa tawar-menawar. Kata selamat terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 112, surat Al-Imran ayat 20 dan 83. Kemudian silmun yang artinya keselamatan atau pedoman, yakni agama yang mengajarkan hidup yang damai dan selamat. Kemudian silamun yang artinya tangga kendaraan, yakni peraturan yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan yang dapat mengantarkan orang kepada kehidupan bahagia. Untuk pemahaman yang lebih luas, para nabi dan rasul sesungguhnya adalah sebagai muslim atau orang yang berserah diri kepada Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.